Garuda Pancasila ya, dengan semangat ya. Ya, Mas. Masya Allah. Ya, nyanyi dulu ya. Satu ya Mas, bikin yuk. Yuk, ayo teman-teman. Hai teman-teman. Nyanyikan lagu. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, yuk. Satu, dua, mulai. Ya, terima kasih Mas Siti. Silakan duduk. Mas Aidil. Ya. Coba perhatikan Bu Novi ya sayang ya. Kakak Sena. Iya. Ya, rapikan dulu ya tempat duduknya yuk. Alat tulisnya dirapikan terlebih dahulu. Yang ada di atas meja dirapikan supaya mudah untuk belajar. Mas Firman. Ya. Oke, perhatikan Bu Novi. Kemarin kita belajar tentang apa sayang? Benda ya Nak ya? Benda ya? Nah, ada berapa bentuk benda? Kan? Pinter, top, jos ya. Nah, sekarang Mas Dinan, please. Yes. Perhatikan itu dulu ya Nak ya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat benda cahaya. Iya. Nah, sekarang Bu Novi mau tanya nih ya. Anak-anak sering beli es. Beli es ya. Kenapa ya es itu kok bisa mencair? Ada yang tahu? Benda cair. Iya, benda cair. Iya kan? Coba. Kira-kira kenapa ya? Es yang kita beli kok mencair? Ya kan? Nih, seperti ini nih. Ini Bu Novi bawa es nih ya. Ini kan ya? Nih, kok tiba-tiba ada tetesan air ya? Kira-kira kenapa ya ini ya? Nah, oke, satu ya. Mencair ya, benda cair, mencair ya. Oke. Kemudian anak-anak pernah nggak bermain keran? Kalau wudhu pakai keran ya, airnya mengalir ya. Mengalirnya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke bawah. Airnya mengalirnya kemana Mas Aidil? Ayo, ke bawah. Jadi kalau wudhu kerannya dibuka, ya kan? Nah, kenapa kok nggak ke atas kok ke bawah? Oh, kalau dibalik jadi ke atas dia. Iya. Jadi ini ada dua masalah nih kita ya. Kenapa kok es ini lama-lama kok jadi cair? Terus kalau kita wujud gambar di sana itu ya lihat tuh. Kok airnya ke bawah? Ya kan? Kok enggak ke atas ya? Ya begitu ya. Artinya nanti kalaupun di atas, misalnya kerannya tuh kata Aisyah tuh dibalik. Kan gini, tapi tetap jatuhnya kan ke bawah. Ya kan? Enggak ke atas gitu ya. Kok walaupun dibalik juga dia nanti jadi air mancur, jatuhnya juga ke bawah. Ya kan? Oke, coba. Nah, yang terakhir, perhatikan Bu Novi. Di rumah itu banyak keran bukan? Ada tampungan air? Kok bisa ya masuk ke keran sana, masuk ke keran sini, masuk ke keran kamar mandi, masuk ke keran yang di depan rumah, yang di halaman di taman rumah, ada yang di tempat cucian wastafel ya, cucian piring ya. Itu kira-kira kok bisa begitu bagaimana ya?
Ayo, coba kita pikirkan bersama-sama. Ada apa saya? Ada sanyonya ya. Ada kerannya. Disambung ya kan? Nah, di sini kita akan belajar sifat benda cair. Kenapa es ini kok mencair? Kenapa kok keran itu yang dibuka kok jatuhnya ke bawah ya kan? Yang di tampungan itu juga bisa kemana-mana ya kan? Begitu ya. Nah, nanti Bu Novi akan memberikan satu percobaan. Dan kenapa ya bentuk apa ini namanya benda air ini kalau ditaruh di botol ini bentuknya seperti botol Sprite, ya kan? Gitu? Kalau ditaruh di gelas bentuknya berubah nggak sayang? Berubah ya. Berarti ini sesuai dengan gelas ya nak ya. Terus kalau di piring ini ada tiga tempat ya. Coba kita tuangkan. Berubah nggak dia? Ya berubah loh. Berubah sesuai wadahnya, lihat. Ya kan? Dia memenuhi wadah yang besar, memenuhi wadah yang kecil. Berarti kalau benda cair itu berubah sesuai wadahnya ya. Kalau benda cair ya. Terus ini juga di gelas berarti bentuknya kayak gelas, ya kan? Kalau di botol Sprite bentuknya seperti botol Sprite. Iya. Nah, ternyata air juga, perhatikan. Kenapa ya air itu kok kalau ditaruh di botol ini nih ya, ini Bu Novi bikin lubang ini sini 1, 2, 3. Nah, ini nanti ternyata benda cair itu kalau ditaruh di dalam botol ini yang ada lubangnya, dia akan memancar di setiap lubang ini. Kenapa ya kok bisa demikian ya? Ya kan? Dan ini terjadi pada bukan apa itu namanya keran yang ada di rumah kita, ya kan? Iya. Di apa itu namanya itu? Di tempat air itu apa namanya ya? Yang gambarnya penguin itu? Itu kan yang biasanya di rumah itu? Bukan. Itu nanti diisi air. Nah, itu biasanya itu nanti airnya kemana-mana, ya, ke segala penjuru arah dia, gitu ya. Nah, jadi di sini nanti dilihat. Nah, nanti akan menjelaskan lewat materi kita hari ini. Nah, kemudian air juga itu bisa, kenapa ya kok air itu bisa meresap nih, lihat tuh, meresap dia. Coba berarti itu nanti akan memasukkan tisu ya. Kira-kira kenapa ya kok air begitu ya? Gitu ya, kita lihat. Ya. Kita lihat di sini. Nanti akan semuanya akan basah ini. Apa namanya? Tisu tersebut akan basah ya. Coba perhatikan. Meresap ya? Meresap tidak? Meresap ya? Oh iya, meresap. Oke. Baik, sebelumnya Bu Novi akan menjelaskan melalui video. Anak-anak, coba perhatikan. Sekarang masalah kita adalah kenapa es tersebut kok mencair, ya kan? Kenapa air tersebut dapat memenuhi wadah, ya kan? Terus yang selanjutnya, kenapa air kok bisa mengalir ke bawah dan air itu bisa berjalan atau keluar di segala penjuru arah. Kita cek di layar monitor kita ya. Kita lihat di video. Perhatikan sebentar ya. Kenapa ya tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi itu kok terjadinya seperti itu? Yuk kita lihat bersama-sama ya video ini.
Anak-anak itu memiliki tujuan pembelajaran, ya. Kita amati bersama. Yang kita ada tujuan pembelajarannya ada 7. Jadi nanti setelah belajar ini, anak-anak itu harus bisa apa sih? Nah, kita perhatikan dulu. Dengan mengamati teks bacaan tentang keragaman benda, kan nanti Bu Novi akan menampilkan teks. Peserta didik dapat mendiskusikan benda-benda cair yang ada di sekitar. Nah, nanti anak-anak tugasnya adalah mencari benda-benda cair yang ada di sekitar kalian. Apa aja, gitu ya. Kemudian yang kedua, Mas Firman. Yang kedua, dengan mengamati teks bacaan, benda berdasarkan wujud dan sifatnya, peserta didik dapat membedakan keragaman benda sesuai dengan wujud dan sifatnya dengan tepat. Ya kan? Nanti Bu Novi kan sudah menjelaskan. Harus sudah bisa membedakan tuh antara wujud padat dan wujud cair, ya kan? Kalau wujud padat itu seperti apa? Wujud cair seperti apa? Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat kalimat tentang sifat benda cair. Ya, nanti ada tugasnya di LKPD ya. Melalui pengamatan gambar dan media konkret, peserta didik dapat merinci bentuk keragaman benda. Yang selanjutnya, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat menghitung benda konkret. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan terhadap keragaman benda, diharapkan peserta didik dapat menghitung benda konkret. Oke? Paham ya? Nah, di sini Bu Novi akan melihat kenapa tadi yang masalah kita. Nah, ini solusinya. Nih, solusinya Bu Novi akan menampilkan video. Anak-anak harus mencermati video yang Ibu Novi tampilkan, ya, supaya masalah kita itu bisa terjawab, ya. Iya. Nah, ini ya. Nah, coba perhatikan video berikut ya. Benda cair. Coba dilihat ya. Kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Mas, dilihat Mas, videonya Mas. Contoh dari benda cair yaitu yang pertama adalah di sini ada gambar air. Nah, ini nomor 1 adalah contoh benda cair yang pertama, yaitu air. Air yang biasa kita minum setiap hari. Lalu gambar yang kedua adalah minyak goreng yang biasa dipakai oleh ibu kalian untuk apa ya? Betul, untuk menggoreng ya. Dan gambar yang ketiga adalah ayo pintar, ini adalah gambar jus. Kalian suka jus? Oh, pasti suka ya. Ini juga suka loh sama jus. Jus apa yang kalian suka? Kalau ini sukanya sama jus semangka, rasanya segar. Nah, jus itu termasuk contoh benda cair loh. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama yaitu benda cair memiliki massa. Nah, jadi benda cair yang seperti dicontohkan tadi, air, minyak goreng, jus, itu memiliki massa, memiliki berat apabila ditimbang. Lalu
Sifat yang kedua, bentuk benda cair berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, perhatikan di sini gambar pertama. Ini adalah air. Air yang dimasukkan ke dalam gelas. Bentuknya seperti apa, anak-anak? Seperti apa? Ya, bentuk airnya ini menyerupai wadahnya, yaitu seperti gelas. Lalu gambar yang kedua, ini air dimasukkan ke dalam ember. Nah, bentuk airnya seperti ember. Dan gambar yang ketiga, ini air dimasukkan ke apa? Ayo. Ya, ini dimasukkan ke dalam botol. Biasanya kalian minum air dibawa ke sekolah memakai botol. Nah, air yang kalian minum itu jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air menyerupai botol. Pintar. Nah, sifat yang ketiga adalah permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, air kalau baru kita masukkan ke dalam gelas, ember, botol, itu pasti akan bergelombang. Nah, coba kita tunggu sebentar. Gelasnya kita diamkan, embernya kita diamkan, lalu botolnya juga kita diamkan. Tanpa kita goyang-goyangkan. Bagaimana bentuk air di dalam ketiga wadah tersebut? Tenang bukan? Nah, apabila air di dalam ketiga wadah tersebut sudah tenang, perhatikan permukaan atasnya. Nah, ini perhatikan permukaan atasnya. Itu akan selalu datar, lurus ya, tidak bergelombang lagi. Nah, itu adalah salah satu sifat benda cair, yaitu permukaannya yang tenang selalu datar. Kalian bisa mempraktikkannya di rumah ya. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, di sini ada gambarnya apa ya? Ya, benar. Ini adalah contoh air terjun. Kalian pernah melihat air terjun kan? Nah, air terjun itu kan mengalir dari yang tinggi lalu ke yang rendah. Nah, itu adalah contoh sifat benda cair yang keempat. Paham ya anak-anak? Bagus. Kita lanjut ke sifat yang kelima. Air meresap melalui celah-celah sempit. Tadi seperti apa ya sayang ya? Perhatikan di sini. Gambar pertama ini adalah lampu minyak Petromax. Nah, ketika kita akan memakai lampu ini, kita memasangkan sumbu lampu ini ke dalam tempatnya. Supaya apa? Supaya minyak yang di dalam lampu ini bisa mengalir ke atas. Sehingga ketika kita menyalakan api di sumbu bagian atas ini, itu apinya bisa menyala. Karena apa? Sumbu minyak ini sudah mengalir, minyak yang dari bawah mengalir melalui sumbu, akhirnya
sumbunya juga sudah basah. Paham ya? Jadi benda cair itu meresap melalui celah-celah sempit. Sumbu itu kan banyak celahnya ya, jadi bisa menyerap air sehingga air atau minyak bisa mengalir melalui sumbu kompor atau sumbu minyak. Contoh yang kedua juga sama. Di sini ada kompor minyak ya. Kompor ini adalah kompor yang lama. Kalau sekarang sudah jarang menggunakan kompor seperti ini. Ini menggunakan bahan bakar yaitu berupa minyak tanah. Di dalam kompor ini juga ada sumbunya loh. Jadi apabila ingin menyalakan api harus menggunakan korek api yang dipasangkan di tembok rumah kalian. Ketika hujan turun, coba perhatikan tembok rumah kalian. Kalau misalnya dari genteng rumah kalian itu juga ya air bisa oleh dinding. Air yang kelima yaitu air meresap melalui celah-celah sempit. Itu bisa juga menekan ke segala arah. Nah, contohnya di sini. Benda cair menekan ke segala arah. Nah, contohnya di sini. Sifat yang keenam. Benda cair menekan ke segala arah. Nah, contohnya di sini. Ada botol plastik yang sudah diberi lubang 2, lubang 3, lubang 4, dan lubang 5. Lubang itu kita buka ke arah. Jadi kalau 3 juga ada itunya, 4 ada. Itu adalah contoh sifat benda cair. Sifat yang ketujuh adalah benda cair melarutkan zat tertentu. Garam apabila kita masukkan ke dalam air, kemudian kita terlihat garamnya, dan kalian minum, lalu kita aduk pakai peti, garam yang sudah dimasukkan larut bersama dengan sifat yang ke-8. Volume benda cair selalu tetap, dapat diukur dan dinyatakan dengan satuan liter. Nah, jadi volume benda cair itu selalu tetap, kan? Satuan liter kan, jadi 1 liter minyak. Nah, itu tadi adalah sifat. Oke, coba perhatikan Bu Novi. Dari video tersebut, perhatikan anak-anak. Ya, nanti habis ini kalian akan mengerjakan sebuah pekerjaan, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, kalian nanti akan mengamati tugas tersebut. Apa sih yang harus kalian amati dari LKPD itu supaya kalian lebih paham dengan materi tentang benda cair, ya. Di sini nanti kalian akan diberikan pemahaman tentang macam-macam benda cair yang ada di lingkungan kalian. Ya, bisa? Bisa. Terus yang kedua, kalian akan menentukan mana sih yang benda cair. Ya, dibaca nanti tugasnya ya. Nah, kemudian yang keempat, yaitu perhatikan sifat-sifat benda tersebut ini. Kalau yang ini sifatnya apa? 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 Begitu ya? Ya, oke. Bu Novi bagikan ya KPD-nya ya. Ya, sebelum Ibu bagikan, ayo anak-anak kelompoknya Ibu bagi dulu ya. Coba Mas Firman sama Mas Reza sama Mas Aidil sama Mas Dinan. Ya, Mas Firman sama Mas Iqbal sama Mas Sidki di sana sama siapa? Sama Lutfi. Ya, silakan. Mas. Terus
pindah tempatnya ya, pindah kelompoknya. Iya. Ya. Lebih sebelah sana. Tetap. Iya, masukin di situ. Iya. Nah. Oke, ya siap. Nah. Mas. Di nama di apa? Ditulis nama kelompoknya ya nak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya ditulis. Bu, ini barengan. Iya, kelompok. Jadi LKPT-nya untuk kelompok. Ya, yang tulis siapa? Ya, nggak apa-apa, gantian. Ya, gantian ya Mas ya. Gantian. Cara mengerjakannya gantian. Ya, sulapnya ya. Gunung tutup membuka usianya. Ya. Yuk, sambil diamati, sambil diingat-ingat materi yang sudah Ibu sampaikan, ya, dengan melalui video tersebut. Ayo. Ya, bisa nggak? Udah Bapak? Ya, ayo tulis, baca. Benda cair yang ada di lingkungan kita ya Mas. Terus ini macam-macam apa ini? Ya, baca ya. Nggak apa-apa. Kita juga nggak boleh pakai. Punya orang ya. Kalau nggak boleh, masih ada. Nah, apalagi? Oh iya, pintar. Ayo cepat. Bisa nggak mau bahas ini sayang? Bisa, bagus. Iya dong, iya nak. Gimana? Tuh, kan tadi dibaca nih. Yang mana? Nah, ini dulu mengidentifikasi benda cair yang ada di sekitar ya. Dilihat ini apa? Nah, ini dari gambar ini. Nah, ditulis apakah ini termasuk benda cair? Ini diidentifikasi sendiri. Kalian mencari ini selain gambar ini. Itu ya. Nah, yang ini ditaruh di sini. Nah, yang ini yang mana sih? Ya, kita nggak ada air, ada batu, warna, warna air, bersama oli. Terus maminya gambar ini tulis kembali. Apakah ini semua benda cair? Ada ini semua benda cair? Yang
yang bukan. Nah, jadi kalau ini bukan benda cair, berarti yang ditulis hanya benda cair saja. Ini ya. Bisa? Benar. Mbak Arifah ya. Minyak. Terus apa lagi? Selain ini, selain minyak. Susu. Ayo tulis. Udah, yang mana? Nah, ini tadi sifatnya. Coba perhatikan dia nanti apa? Sifat-sifat air itu nanti apa aja? Yang ini apa? Ayo, air. Oh, perhatikan nanti videonya. Kalau yang ini? Pinter. Kalau yang ini? Sesuai? Kalau yang ini? Oh, pinter. Kalau yang ini? Menengah ke saudara. Lihat tuh dia ke arah berdua, ke arah ketiga, ke arah berdua, ya kan? Iya, bisa? Bisa. Terus di sini. Bayi belum. Gambar lagi. Gambarnya mana? Gambarnya mana? Gambarnya nih. Di sini ada gambar apa aja? Ini gambar susu. Ini apakah ini benda cair semua? Ada. Ada yang benda cair? Yang mana saja? Nah, ini yang tadi yang ditulis yang mana? Yang ini. Nah, di sini. Ya, saya kemana? Ini apa? Biasanya yang dia bensin dia. Ini? Oh, ini? Minyak. Berarti yang sifatnya benda cair yang mana aja? Cair nggak? Berarti yang ditulis? Iya. Terus di mana? Ditulis di sini. Iya. Ya, nah apa lah? Ini apa? Ada di situ nak. Nah, ini ada tempatnya. Nah, di sini. Tulisnya di sini. Yang ini udah. Yang ini dulu sayang. Oh, air saus. Coba perhatikan ini. Lihat gambarnya. Ini gambar apa? Bensin. Ini kayu. Yang benda cair yang mana saja? 3. Kayu benda cair bukan? Nah, ditulis di sini yang benda cair. Bahkan minyak. Masa air semua? Ada minyak, ada susu. Gantian yang nulis. Ya. Sena gantian nah sama temennya. Temennya biar nulis. Ayo, Mbak siapa? Mbak ini. Siapa? Nah, ya Allah. Najwa. Besok? Anis ya, sini. Tulis. Tadi ada gambar bensin, terus ada gambar minyak, ditulis. Yang ditulis di sini. Ini loh sayangku, gambarnya ada di depan sini loh nak. Makanya kelompok kerjanya. Mbak Yasmin, ayo. Sayang apa nak? Nomor 1 ya ini toh. Ya ini apa tadi? Mengalir. Mengalir kemana ini tadi? Bawah. Tempat yang mana? Ya gantian sana.
Gantian nulisnya. Ya. Dina nggak bisa. Nomor 1 ini menekan ke segala arah tadi loh nak. Menekan ke segala arah. Yang ini anak-anak nanti pulang jelasinnya ini. Ya, ini. Iya, titik ya. Bisa. Iya, mengalir ke tempat yang rendah. Mengalir ke tempat yang rendah. Mengalir ke tempat yang rendah. Nomor 3 apa itu? Apa sifatnya? Air? Apa? Oh iya, cinta. Yang kedua, air sesuai sifatnya. Apa Nas? Ya nanti teman-temannya. Yang mana sayang? Nah ini sifat air apa? Ya kalau yang ini. Sifatnya apa? Sesuai wadahnya. Kalau yang ini apa? Mengalir ke tempat yang rendah. Kalau yang ini meresap ke celah. Kalau yang ini menekan ke segala arah. Jadi sifat air itu banyak. Nah ini salah satunya ya. Ada 4 nih, menekan ke segala arah. Terus yang ini mengalir ke tempat yang rendah. Dan air yang mana? Ya, mengalir ke tempat yang rendah. Terus yang ini apa? Sesuai ada tempat. Baginya nanti mau dijelasin nanti kalau itu selesai. Mana? Tempat yang rendah. Sudah sayang? Ini menekan ke segala arah, mengalir ke rendah.
pusing. Sayang, perhatikan. Coba Bu Novi akan menerangkan kembali. Ternyata masih banyak ya belum paham. Lihat ya, lihat. Yang dimaksud Mas Dina, Mas Aidin. Coba perhatikan Bu Novi. Yuk, madepnya ke sini. Mbak Sinta, madepnya ke sini. Nih, menekan ke segala arah. Bu Novi akan menuangkan air. Airnya keluar nggak itu? Yang disebut menekan ke segala arah. Bisa dipahami saya? Bisa. Nah yang disebut dengan perhatikan saya tuh, Mas, yang disebut dengan meresap nih, basah semua bukan? Tadi yang bawah basah, ya kan? Kemudian yang atas juga itu basah. Ternyata meresap. Airnya meresap. Ya coba perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi. Mas Aidin yuk, maju Mas. Ya itu. Ya dibacakan di sini Mas, di depan sini Mas. Yuk apa aja Mas benda cair di sekitar kita Mas? Terus gambar ini ada gambar apa aja Mas? Gambar apa? Nah ini Bu Novi tanya Mas, sifat air ini kenapa Mas? Gimana sifatnya? Yang ini sesuai adanya. Kalau yang ini Mas? Mengalir. Rendah. Oke, cocok. Dulu, Mas. Ya, kelompoknya Mbak Arifah. Ayo sayang. Ayo nak. Arifah. Ayo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa yang ini. Nah, mana? Nah itu apa? Benda cair di sekitar kita ada apa aja itu? Yang keras? Ya. Terus ini sifatnya apa aja Mbak? Mana yang mana itu? Ya pintar. Terus? Mana? Ya. Mana? Ya kita tunjuk. Tepuk tangan buat Mbak Arifah ya. Ya kelompok sini siapa? Sena. Ini Sena. Ayo nak. Ya coba. Apa aja benda cair di sekitar kita sayang? Bensin. Yang keras. Terus. Nah ini sifat benda cair ini kakak. Ini apa ini? Air ini kemana? Mengalir. Mengalir kemana? Ke tempat yang rendah ke bawah ya. Kalau yang ini nak? Sesuai wadahnya, pinter. Yang ini? Yang ini loh. Menjelas ke pori. Kalau yang ini menekan ke sebelah. Oke, tepuk tangannya buat teman-teman. Masukin. Mas Firman, yang keras masukin ya. Ya Mas. Iya. Ada apa aja Mas?
benda tersebut mas. Ini apa mas? Liter. Yang ini mas? Tidak cocok. Yang ini? Meresap pinter. Sip, duduk. Ya oke. Ternyata anak-anak sudah banyak yang paham ya. Coba Mas Rifki perhatikan. Bu Novia akan menerangkan matematikanya. Ya. Di sini. Ya. Perhatikan sayang. Mbak, perhatikan Ibu. Ya, matematikanya Pak. Mas. Ya, lihat. Di situ ada gambar apel bukan? Apelnya ada berapa? Ada 3. Ada berapa kolom? Mas Iqbal. Mas Iqbal. Ada berapa kolom sayang? Ada 4. Lihatin Mama tulis loh nak. Ada berapa nak? 4. Setiap kolomnya ada berapa apel nak? 3. Coba kita lihat ya. 1, 4. Jadi ditulis di sini nih 4 ya. Ya? Ya. Terus ininya? 1, 2, 3. Ditulis? Ya. Ternyata 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan 4 dikali 3 hasilnya 12. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 12. Bisa dipahami sayang? Bisa. Itu pun sama. Itu ada apel berapa? 4. Kolomnya ada berapa? Iya. Hasilnya berapa? 12. Paham ya Naya? Paham. Oke. Baik, sekarang coba anak-anak kerjakan. Itu dari KKD-nya. Petunjuk kerjanya diperhatikan. Ya, menggambar. Sebutkan benda-benda di sekitar yang bisa dikelompokkan mas. Misalnya sampai gambar lereng ini. Bisa lereng bundar-bundar bisa loh bikin. Lereng kan bundar 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3. Iya, tadi seperti ini mas. 3 ditambah 3 ditambah 3. Koma kedua. Ini sini mas. Ayo sayang. Ya, gambar lereng apa terserah. Boleh yang penting. Boleh gambar jam, boleh gambar lereng, boleh. Di situ. Boleh kalau bisa. Yang penting jumlahnya bisa dikalikan dan tidak melebihi kotak yang sudah disiapkan. Mau gambar apa? Lereng aja, 3 di sini. Lereng. Nah, di sini 3 lagi apa berapa? Ya 3 lagi. Di sini 3 lagi. Ya, ditulis di sini angkanya. 3 ditambah 3 ditambah 3 berapa? Hitung dong, 13 gimana dong? Ya ini lah. Berapa? Iya, ditulis di sini. Terus di sini berarti berapa? Ada tulis 9. Terus ini ada berapa kolom? 3 kolom, 3. Terus tadi lerengnya ada berapa? Ada? Di setiap kolomnya ada berapa ya? Ada 3. Ada 3 kali 3 berapa? Dalam nak. Jadi terserah kamu. Mau gambar apa terserah. Ayo.
Ayo, selain ini apel ya. Ya. Terserah mama, pas no, kan di contohnya 4. Oke. Kalau sudah, dibawa ke depan ya, ketuanya ya. Ketuanya, ketua kelompoknya boleh membawa ke depan. Ya, udah belum? Ya udah dituntun ke depan. Ini kurang aku. Ini gambar depan. Nah, di sana berkopi ya. Cara tempatnya satu ya, maaf ya. Oh, ini dari sini. Nah, lagi tambah. Ya, yang sudah bawa ke depan. Sini, Mas. Belum. Iya, sudah lagi ya, udah masukin. Ya, enggak apa-apa. Oh ya, berarti ini. Delapan ditambah 4. Berapa? 12. Nah, terus di sini 4 dikali 3. Hasilnya berapa? 12. Yuk. Ya, Mbak Arifah. Ya, kita bagus ya. Ya, Mas, kenapa sih itu? Ayo balik Mas, udah. Satu lagi nih kelompok siapa yang belum? Oh, udah ya? Ya, kelompoknya sana udah. Ya pasti katanya mata bolongnya 12. Iya. Ya 12 loh. Oh, bisa. Baik, dari LKPD anak-anak sudah mengetahui sifat-sifat dan benda. Yang satu tadi apa? Mas,
Kasih nama ya. Ya. Ya dikerjakan. Kalau sudah, boleh dibawa ke depan. Ya, kembali mengerjakan soal evaluasi. Bu Novi akan menilai sikap kalian. Ya. Ya, satu aja, Mas, satu aja. Ya. Bapak pendidik. Terus yang ini